Ya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak mengeluarkan sepeser pun untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Lalu apa yang ditawarkan Mahfud MD sebagai bacawa pres? Berikut dialog eksklusif pemimpin redaksi Liputan SCTV Retno Pinasti dengan bacawa pres Mahfud MD. Saudara, saat ini saya sudah bersama Profesor Dr. Mahfud MD yang pagi tadi sudah secara resmi dideklarasikan sebagai jodoh politiknya Mas Ganjar Pranowo. Prof, selamat. Selamat juga, makasih. Iya, deg-degan nggak, Prof? Nggak, biasa aja. Biasa aja, soalnya kami yang deg-degan nih, Prof. Saya kan sudah sering menghadapi hal-hal dramatis ya. Ini tadi ya biasa saja. Biasa saja. Ya. Prof, tadi kan tugasnya sebagai cawapres ya, untuk mendampingi Mas Ganjar. Ya. Kalau kita lihat nih, Prof, ya biasanya kalau faktor-faktor ya, ini yang dipertimbangkan PDI Perjuangan ya dalam memilih cawapresnya itu biasanya yang pertama itu perpaduan antara nasionalis dengan religius. Ya. Ini Prof Mahfud masuk gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua biasanya lebih tua nih Prof daripada presidennya. Ya. Ini masuk juga nih Prof. Masuk lagi. Nah, ya. Kemudian yang ketiga ini faktor elektoral nih atau elektabilitas. Ya. Gitu. Nah, kira-kira untuk Prof Mahfud akan menyumbangkan basis pemilih yang mana atau yang seperti apa kepada pasangan Ganjar Mahfud? Kalau secara tradisional, saya akan membawa kaum muslimin, orang-orang Islam tradisional, terutama dari kalangan NU. Sebab saya ini kan pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU? Saya tidak pernah masuk NU, karena saya sejak dulu sudah NU. Ngapain masuk lagi? Sejak bayi. Sejak lahir? Sejak sebelum lahir malah. Sebelum lahir? Sehingga orang kalau bilang saya tidak NU, loh saya sejak sebelum lahir sudah NU. Ya saya ditahan juga karena NU. Saya di sekolah-sekolah NU. Dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU. Saya di pesantren NU. Sehingga bagi saya tidak sulit. Ada orang, Pak Mahfud itu kan NU kultural. Tidak kultural juga. Kultural sangat iya. Tapi struktural juga. Karena saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan ISNU. Sampai sekarang, Prof? Enggak, waktu satu periode. Satu itu kan periode, struktural. Ya? Yang tanda tangan SK saya itu Ki Akil Siroj. Lalu saya menjadi penasihat Ansor di Jawan Nusron. Itu yang tanda tangan juga Ki Akil Siroj. Saya menjadi penasihat Lembaga Bantuan Hukum NU di zaman Hasyim Muzadi. Jadi saya struktural juga. Di Jogja saya pernah menjadi juga pengurus Ansor NU. Nah, tapi Prof, kalau dari dua nama cawapres yang sudah resmi ya dideklarasikan, memang belum didaftarkan. Itu kan dua-duanya NU nih, Prof. Prof Mahfud dan yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu kan Caimin. Gitu. Nanti kira-kira seperti apa, Prof? Apa ya, dalam tanda kutip perebutan untuk menarik hati para NU? Ya, nggak apa-apa, kampanye aja. Itu kan biasa, kontestasi begitu. Saya dorong Caimin kampanye, saya juga akan kampanye. Nanti siapa yang lebih mendapat dukungan itu nanti kan di TPS ya. Jadi bagi saya ya siapa aja silahkan gitu. Prof, ini masih bicara soal cawapres tadi, peran sebagai bacawapres gitu ya. Selain tadi faktor ketiga kan kontribusi elektabilitas. Nah, biasanya dari bacawapres itu juga diharapkan kontribusi isi tasnya juga nih, Prof. Jadi selain elektabilitas, isi tas, ya kan, logistik gitulah, Prof, kira-kira. Nah, kalau dari Prof Mahfud gitu kan, persiapannya atau kontribusi logistiknya nanti seperti apa? Enggak, mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Iya semualah pimpinan partai itu. Sudah mengatakan begitu. Nanti uang itu ada yang ngurus sendiri gitu. Pak Mahfud kerja aja untuk negara ini gitu. Sungguh saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan belum ada permintaan besok saya harus membiayai ini, membiayai itu. Nah, itu bagi saya sebuah surprise juga. Oke, baik. Prof Mahfud, sekali lagi selamat
Eno, makasih. Kami tunggu dan akan kami kawal janji-janji dan juga kontribusinya bagi Republik Indonesia. Oke. Terima kasih Ayo, Prof Eno. atas waktunya. Ya, ya. Terima kasih banyak.